Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn ma in tamasaktum bihima lan tajillu abada kitabullah wa sunnati. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara bapak-bapak dan ibu-ibu, para masyarakat yang kami cintai, yang kami hormati. Kali ini kita akan membahas tentang menyikapi COVID-19 atau Corona yang sekarang ini sedang sangat menjadi pembicaraan luas di tanah air kita, bahkan di dunia. Karena memang permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah mendunia, yaitu dengan turunnya wabah COVID-19 ataupun virus corona. Maka dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai tentang bagaimana kita menyikapi permasalahan ini. Dengan meluasnya wabah corona atau COVID-19, tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan mengikuti petunjuk berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penanganan masalah ini. Apakah yang menyangkut pembatasan jarak dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat, ataupun tidak membentuk kerumunan massa, termasuk kita mengisolasi diri di dalam rumah, dalam artian kita tidak keluar rumah kalau tanpa kepentingan yang berarti. Hal seperti tersebut di atas adalah sangat baik. Apalagi tujuan itu adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab semua pihak komponen bangsa. Hal seperti itu juga benar jika dipandang dari sisi hukum agama. Karena kaidah fikih menyatakan, pertama, la dororo wa la dororo, yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan bahaya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua menyatakan ad-dararu yurfa'u qadril amkan, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya. Kaidah yang ketiga menyatakan darul mafasidil ula min jalbil masalih, atau dalam kalimat lain dinyatakan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, yang artinya menghilangkan mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kemudian yang keempat, kaidah menyatakan asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatahu khalisatun aw rajihatun, yang artinya syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang rajih, dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah kerusakan ataupun yang secara murni maupun yang rajih. Dari keterangan-keterangan yang dapat difahami dari kaidah fikih di atas,
bahwa sebagai umat, apabila kita hendak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, hendaklah kita timbang dengan kaidah hukum, sehingga kita dapat menjalani dengan benar dan dengan hasil yang baik. Seperti di dalam kita menghadapi masalah wabah corona sekarang ini. Kaidah pertama menyatakan kita dilarang melakukan suatu tindakan yang menimbulkan mudarat, baik kecil maupun yang besar. Jadi di dalam kita mengambil suatu tindakan, kita sebagai umat Islam terutama sekali, bahkan ini berlaku umum, itu kita harus berpikir di dalam kita melangkah, di dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan, apakah pekerjaan itu yang kita lakukan itu menimbulkan mudarat atau tidak. Seandainya itu menimbulkan mudarat, maka itu dilarang. Nah, oleh karena itu kaidah menyatakan, rumusan hukum menyatakan bahwasanya kita dilarang melakukan suatu perbuatan yang mengandung mudarat. Yang kedua, sesuatu yang mudarat harus diantisipasi semampunya. Nah, ini tadi kaidah yang kedua menyatakan, maksudnya sesuatu yang sudah kita indikasikan, sudah terdeteksi, sebagaimana sekarang ini semua dunia sudah secara realistis, secara realita menyatakan tumbuhnya virus corona atau COVID-19 ini adalah itu merupakan suatu mudarat yang sudah nyata, karena banyak akibatnya, sudah banyak kejadian yang sampai menewaskan banyak orang. Nah, ini namanya mudarat, sudah kelihatan buktinya. Maka oleh karena itu kita wajib mengatasi mudarat semaksimal mungkin. Artinya kalau dapat kita mengatasi mudarat itu sampai bersih, sampai tuntas. Kalau pun tidak bisa sampai bersih, sampai tuntas, tetapi seberapa sampai kemampuan kita, sampai seperti itu kita dituntut oleh hukum. Jadi di dalam mengatasi mudarat itu memang harus kita mengantisipasi timbulnya mudarat semaksimal mungkin. Seandainya tidak dapat mencapai maksimal, maka seberapa yang kita mampu, itulah yang kita diharuskan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, menghilangkan mudarat itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Kadang di dalam kehidupan kita, suatu perbuatan itu di samping mudarat itu ada manfaat, ada sesuatu di situ yang ada di balik pekerjaan itu. Tetapi dalam kaitan ini, menurut hukum bahwasanya kita wajib mendahulukan pekerjaan kita itu dengan pencegahan mudarat, itulah yang diutamakan. Walaupun ada manfaat, maka kita abaikan manfaat itu, karena mudarat itu lebih penting untuk dihilangkan. Itu maka kaidah menyatakan menolak ataupun mencegah kemudaratan itu adalah lebih diutamakan, lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Nah, semua kaidah-kaidah ini ditentukan itu berdasarkan sumber-sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam Al-Quran itu dilarang kita minum khamar, diharamkan minum khamar, yaitu minuman keras, minuman yang memabukkan. Sehingga walaupun di dalam minuman itu, di dalam khamar itu ada manfaatnya, tapi itu sedikit, tetapi mudaratnya itu lebih besar. Oleh karena itu abaikan manfaatnya, karena sesungguhnya mudarat itu lebih layak untuk didahulukan, untuk kita hilangkan. Itulah makna kaidah tersebut. Nah, syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan yang murni ataupun yang rajih, dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah mafsadah ataupun yang rajih. Ini perlu sekali kita pahami, bahwasanya setiap perintah agama, setiap perintah hukum atau perintah syariat yang sumbernya itu dari Allah,
yaitu dari Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW, maka setiap perintah itu pasti mengandung sesuatu kebaikan, tidak ada jeleknya. Oleh karena itu, kita wajib melakukan itu, melaksanakan perintah itu, karena perintah itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan itu kadang-kadang di satu perintah itu mengandung kebaikan yang secara murni, kholisah, tidak ada kecampuran dengan sedikit pun kejelekan. Seperti kita beriman, sholat, kemudian kita puasa, itu tidak sedikit pun kejelekan yang ada di dalam kebaikan itu, tidak ada kejelekannya. Maka ini yang dikatakan mengandung kebaikan yang murni, artinya murni semua merupakan suatu kebaikan. Tetapi di samping itu ada juga perintah mengandung kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak murni, masih ada tercampur dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang mudarat. Tapi kebaikan itu harus kita lakukan, perintah itu harus kita lakukan, karena kebaikan itu secara lagi kalau ditimbang, maka kebaikan itu lebih besar sekali dibandingkan dengan kejelekannya. Maka kita itu wajib melaksanakan perintah walaupun itu ada kejelekannya, tapi tidak, kejelekan itu tidak sampai mempengaruhi kebaikan yang terdapat di dalam perintah itu. Nah, kemudian inilah konsep hukum Islam jika kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kita menerima perintah dari Allah, laksanakan, karena apapun yang kita lakukan adalah semata-mata baik kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah ini datangnya darinya, juga melalui lisan Rasulnya yang mulia itu. Seandainya dalam masalah ini kita dihadapkan dengan pilihan yang menyangkut ibadah sekalipun, yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim harus mempertimbangkan untuk tetap berpijak pada kaidah, berpijak pada ketentuan hukum di atas yang telah saya bacakan tadi. Sebagai contoh, kalau di dalam kumpulan massa berpotensi besar dalam penyebaran wabah, maka kita harus menghindari dari kumpulan massa tersebut, walau itu di dalam masjid, dalam rangka menjalankan kewajiban agama, yaitu untuk menolak mudarat. Karena menolak mudarat itu adalah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, kalau kita masuk ke masjid, itu manfaatnya ada, tetapi mudaratnya itu juga sangat besar, karena secara indikasi menurut deteksi para ahli yang mempunyai kompetensi tentang itu, ini adalah mengandung mudarat yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyatukan antara kaidah-kaidah hukum sebagai pijakan kita dengan kebijakan-kebijakan pihak yang berkompeten dengan masalah ini, seperti pemerintah, kemudian lembaga-lembaga terkait yang punya kompetensi untuk memahami atau untuk menyampaikan, membuat himbauan-himbauan demi penyelamatan kepada masyarakat luas. Nah, sebagai contoh, kalau di dalam kumpulan massa berpotensi besar dalam penyebaran wabah, maka kita harus menghindari dari kumpulan massa tersebut walaupun itu di dalam masjid, sebagaimana tadi saya bacakan terdahulu, dalam rangka menjalankan kewajiban agama kita. Jadi agama juga mewajibkan kita untuk memilih, menghindari mudarat daripada mengambil manfaat. Kalau kita tidak ke masjid, bukan berarti kita tidak sholat. Tidak ada satu yang dilanggar, tidak ada satu yang menjadikan kita itu terkoyak iman kita, rusak iman kita. Tidak ada sesuatu yang merusak iman kita, tetapi kita justru menghindari mudarat itu adalah demi menjaga keimanan kita. Karena menjaga mudarat, menolak mudarat adalah sesuatu yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan kita semuanya. Bukan berarti kita tidak beribadah. Kita tetap beribadah, namun ibadah kita lakukan di dalam rumah kita. Karena apa? Karena di dalam kerumunan massa yang begitu banyak, itu berpotensi besar untuk
suburnya pengembangan daripada musibah yang sedang kita hadapi sekarang. Dalam kaitan ini berlaku kaidah ketiga dalam tulisan ini, apalagi kita tidak ke masjid dalam rangka menghindari mudarat yang besar sebagai sesuatu yang sedang kita perangi. Apabila hari hujan pun kita diberi keringanan rukhsah untuk tidak hadir ke masjid karena Rasulullah SAW tidak suka umatnya pergi ke masjid berjalan di jalan yang becek dan basah. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis sahih, yaitu seperti Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Itu meriwayatkan pada suatu hari Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, seorang yang sebagai sepupu Rasulullah, seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar dia itu mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Maka dia menyatakan pada waktu itu hujan dan hari itu adalah hari Jumat. Dia mengatakan kepada muadzinnya, nanti setelah kamu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kamu katakan hayya 'alas shalah, yang artinya mari kita sholat, sebagai panggilan untuk umat Islam mendatangi ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Maka tatkala Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, para khalayak ramai menunjukkan muka yang tidak senang, muka yang kurang enak dengan pernyataan Ibnu Abbas tadi melalui pandangan mata dan raut wajah. Namun Ibnu Abbas dapat memahami bagaimana gestur daripada para sahabat yang hadir pada saat itu dengan menunjukkan ketidaksenangannya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kenapa kamu tidak senang menunjukkan sikap seperti itu tentang hal ini? Aku mengatakan ini adalah aku diperintah oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu yang memerintah aku adalah Rasulullah SAW. Jadi untuk tidak menghadiri sholat jamaah karena hujan itu adalah perintah Rasulullah SAW. Jadi dari pertimbangan ini jelas ya, kalau hari hujan saja yang resikonya cuma berjalan di atas tanah yang becek kemudian basah, itu pun Islam melalui lisan Rasulullah SAW itu memberi rukhsah, memberi keringanan agar tidak mendatangi masjid. Tapi dalam arti rukhsah artinya boleh tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah karena hari hujan. Nah, oleh karena itu bagaimana tentang bahaya corona yang sekarang ini sedang mengganas, yang setiap hari itu bertambah korbannya. Maka oleh karena itu lebih layaklah kita itu menghindari mudarat yang kalau dibandingkan dengan mudarat hujan itu lebih tinggi mudarat yang ditimbulkan oleh bahaya corona atau COVID-19. Oleh karena itu kita tidak mengurangi keimanan kita, kita tidak mengurangi ibadah kita seandainya kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Nah, sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, kalau kita tidak bisa sholat Jumat di masjid, kita dibolehkan sholat zuhur di rumah. Kalau kita tidak bisa mengadakan sesuatu kegiatan di masjid, kita bisa membuat kegiatan di rumah, misalnya berzikir di rumah, kita juga bisa berzikir. Tidak berjamaah 5 waktu kita bisa di rumah. Kenapa? Karena kita tidak sholat di masjid, tapi bukan berarti tidak sholat, tetapi kita lakukan ibadah itu di dalam rumah kita. Nah, inilah artinya kita mengikuti kaidah dalam ulama fasid muqaddamin min jalbil masalih. Ya, artinya menolak mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kemudian pasti karena mengikuti perintah Allah, karena kaidah itu juga, hukum itu juga itu datangnya dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Itu juga merupakan menunjukkan keimanan kita. Jadi jangan dianggap kalau kita tidak ke masjid itu mengurangi keimanan, itu tidak benar. Apalagi memfatwakan bahwasanya kita dibenarkan melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi itu. Karena itu
itu semua berdasarkan sumber-sumber syariah yang menjadi ikutan bagi umat Islam. Nah, dari penjelasan ini dapat diambil pelajaran bahwa kita diberi kelonggaran kepada Allah dalam bentuk-bentuk ibadah sekalipun seandainya kita menghadapi kesulitan. Ini adalah merupakan kesulitan. Jangan ada yang mengatakan, ya belum tentu kita kena. Oleh karena itulah kita harus menghindari. Karena kita nggak tahu kita bakal kena atau tidak. Tapi setidaknya kalau kita tidak hadir di kerumunan itu, boleh jadi orang mereka itu yang berkerumun itu tidak kena. Tapi bukan berarti larangan Allah itu tidak berjalan. Larangan Allah itu tetap berlaku. Jadi mungkin sekali tidak terpaparnya orang yang di sana adalah dikarenakan sebagian orang-orang yang mungkin terpapar tidak hadir di situ. Nah itulah makanya kita harus menyadari diri. Kita harus bersama-sama bekerja sama melawan corona itu. Kita semua terlibat, baik dalam masalah yang dijalankan oleh tim-tim ahli seperti yang paling berperan di depan menjadi garda terdepan melawan corona itu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi di dalam masalah ilmu kesehatan seperti dokter, kemudian perawat, kemudian semua perangkat yang ada di rumah sakit itulah garda terdepan. Tapi bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab untuk ikut melawan bersama, yaitu kita melakukan apa-apa yang harus kita lakukan sesuai dengan anjuran agama dan anjuran pemerintah. Itu cukup bagi kita sebagai partisipasi kita melawan musibah corona. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perlindungan yang sangat baik kepada kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pasti akan mengandung kebaikan seandainya kita melakukan kaidah-kaidah hukum seperti tadi. Karena kaidah menyatakan perintah syariat itu pasti mengandung kebaikan, baik secara khalisah murni maupun perintah itu mengandung kebaikan secara roji. Terima kasih. Semoga kita semuanya dapat memahami dan dapat melakukan dengan kesadaran yang sepenuhnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang sedang mengancam manusia sedunia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.